Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari apa ini? Rabu pagi yang Masya Allah cerah ini, dan di udara yang sangat sejuk namun sangat nyaman. Hari ini kita berkumpul lagi di Halaqah Al-Usrah. Hari ini edisi spesial. Kenapa? Karena kita berada di kota Madinah dan di Masjid Nabawi. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ada payung-payungnya tuh. Iya, payung-payung Masjid Nabawi. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesempatan, Allah mengundang kita ke Baitullah. Insya Allah setelah ini dari Madinah kita akan pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, insya Allah. Semoga Allah selalu mengundang kita untuk kembali lagi ke kota yang penuh dengan keutamaan ini, kota di mana Nabi Muhammad SAW disemayamkan. Oke, insya Allah kita akan melakukan agenda kita rutin setiap minggu, tapi ini agak mundur karena kemarin kita sibuk bepergian 30 sekian jam, Masya Allah, untuk sampai di kota ini. Nah, tapi ada satu hadis yang Ibu mau bacakan sebelum kita mulai majelis ini, yaitu ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa barang siapa mendatangi masjidku ini, ia tidak datang kecuali untuk kebaikan yang ingin dia pelajari atau diajarkan, maka kedudukannya seperti mujahid di jalan Allah. Dan barang siapa datang untuk selain itu, maka ia laksana orang yang hanya memandang barang orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 227, sahih oleh Al-Albani. Jadi menurut hadis ini, kalau di Masjid Nabawi kita itu belajar atau mengajar tentang agama Allah. Nah, seperti yang kita lakukan di Halaqah Al-Usrah ini, kita saling mengajar, kan Afik nanti baca Al-Quran, ibu mengajari tentang sirah, ayah mengajari tentang materi. Tapi di saat yang bersamaan kita juga belajar. Itu ibaratnya seperti kita berjihad di jalan Allah, Mas Afik. Berjihad itu tahu nggak apa? Enggak. Berjihad itu berperang di jalan Allah. Susah nggak berperang di jalan Allah itu? Susah banget. Itu hanya orang-orang yang berani. Yang bisa berjihad di jalan Allah. Dan Afif pengen. Nah, menurut hadis ini, kalau kita belajar dan mengajar tentang agama Islam, tentang Al-Quran, tentang hadis di Masjid Nabawi, itu seperti kita berjihad di jalan Allah. Makanya insya Allah edisi spesial ini kita manfaatkan untuk belajar dan mengajar, saling mengajari, supaya kita mendapatkan keutamaan ini. Oke, insya Allah kita mulai majelis ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Seperti biasa, agenda pertama adalah pembacaan ayat Al-Quran oleh Mas Afik. Afik boleh pilih, terserah. Surat apa? Masya Allah, panjang banget. Boleh nggak? Boleh? Ya udah. Oh ya, sedikit cerita yang kayaknya harus ditangkap di kamera. Iya. Jadi Ibu sama Mas Afik itu beberapa minggu terakhir sebelum kita pergi ke Madinah ini, kita berdua menghafalkan surah An-Naba selama beberapa minggu. Karena Ibu juga baru menghafal An-Naba. It's important that he reads that. Jadi selama mungkin 3-4 minggu, akhirnya Alhamdulillah. Sebenarnya awalnya yang menghafal tuh Ibu. Tiba-tiba Afik ikutan hafal. Masya Allah. Terus yang bikin terharu adalah waktu sholat kita pertama yang di Masjid Nabawi, waktu sholat subuh, itu imamnya membaca surah An-Naba. Masya Allah, Ibu langsung mewek. Ibu dan Afik itu jadi bisa ikutan baca ya. Iya, seolah-olah kita mempersiapkan diri untuk sholat pertama di Masjid Nabawi. Ayah ikut enggak? Karena kan ayah sudah pernah ke Masjid Nabawi. Iya, udah pernah juga sebelumnya. Ini kan pertama kali kalian ke Masjid Nabawi. Iya. Oke, ayo Mas Afik baca surah An-Naba, silakan. Baca bagus ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, atau duet aja yuk.
Ya? Boleh nggak? Boleh? Oke. Ayo Afik dulu, Ayo, Afik dulu. boleh baca yang bagus yuk. Ayo Afik dulu. Ayo. Ibu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua ya, Nak? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Terus Kalla saya'lamun. thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. فأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت سرابا. Oh salah ya? Gimana Nak? Ulang Nak, maaf Ibu lupa. Hah? Nah jahannam bakar. Inna jahannama kanat mirsada. Ibu tadi sama mana ibu? Ibu tadi sama. Ya udah kita ulang yang tengah. Yaumal fasli kanat. Yaumal fasli kana miqata. Udah Afik aja deh, kayaknya Ibu bingung kan tentang ganti terus. Fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha baradan wala syaraba. Illa hamiman wa wassaqa. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Yauma Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa hadaiqa wa a'naba. Wa kawaiba atraba. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Illa hamiman jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Ma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna andarnakum adzaban qariba.
Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahul adzim. Masya Allah. Tadi ibu juga lupa-lupa ya, berarti kita harus murajaah lagi yang lebih rajin. Dan kalau mau yang sambung-sambung, it does take some skill dan pengalaman. Dan ibu juga lupa gara-gara kayak "Hah, sampai mana tadi, kayak kadang-kadang kan kalau nggak lanjut terus kan jadi lupa kan. Nah, Ya harus lebih lancar lagi berarti. Insya Allah nanti kita murajaah ulang ya. Oke. kiamat. Berikutnya apa? Selanjutnya apa? Belum. Ibu kapan? Kasih kesempatan ibu juga dong. Selanjutnya. Sirah Nabi dari ibu. Oke. Nah, karena hari ini spesial edisi tentang Madinah. Oh iya, another intermezzo, hari ini ibu dan ayah pakai baju hijau, gitu kan? Tahu nggak kenapa kita pakai baju hijau? Karena insya Allah sore nanti sama malam nanti ayah dan ibu bisa masuk ke Raudhah, insya Allah. Tahu Aku nggak? juga pengen. Iya, tapi anak-anak belum bisa masuk. Apa? Boleh boleh sampai tugasnya ada peraturannya. Ada peraturannya. Nah, kenapa ayah ibu pakai baju hijau? Karena warna hijau itu adalah warna kesukaan Nabi. Dan Raudhah itu adalah ada sebuah hadis yang bilang Raudhah itu adalah taman di surga yang sekarang ada nih di sini di Masjid Nabawi. Jadi nanti di surga akan ada Raudhah itu juga. Jadi kita bisa mencicipi, bisa melihat bagian dari surga, yaitu di antara rumah Nabi sama salah satu mihrab yang ada di dalam Masjid Nabawi itu. Makanya ayah ibu pakai baju hijau karena insya Allah nanti kita mau memberikan salam sama Rasulullah di rumahnya Nabi, di mana Nabi Muhammad disemayamkan. Oke, karena hari ini edisi spesial, insya Allah ibu mau bercerita sedikit tentang ketika umat Islam dan Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah dari mana, Nak? Dari kota Mekah ke Madinah. Betul, dari kota Mekah ke Madinah. Asik tahu nggak kenapa sih Nabi Muhammad itu sama orang Islam itu harus pindah? Kenapa nggak di Mekah aja? Kan di Mekah ada Ka'bah. Kenapa malah pindah ke Madinah ya? Enggak tahu. Karena orang-orang Quraisy itu kan sangat jahat. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah berdakwah selama 13 tahun, tapi ternyata yang masuk Islam sangat sedikit. Dan malah orang-orang Quraisy itu semakin jahat sama orang-orang Islam. Makanya ketika Allah memberi izin, membolehkan untuk ya udah sekarang pindah, akhirnya Nabi Muhammad beserta orang-orang Islam pindah ke Madinah. Sebelumnya sudah pernah juga pindah ke tempat lain, tapi bukan Rasulullah, sahabat-sahabat mencari perlindungan. Pindah kemana itu sebelum pindah ke Madinah? Habasyah. Keren, Masya Allah. Nah, oke, jadi singkat saja ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad pindah ke Madinah, Nabi Muhammad itu mempersiapkan SAW. Nabi Muhammad SAW itu menyiapkan dulu masyarakat. Jadi yang pertama itu terjadi namanya Bai'ah Aqobah. Bai'ah Aqobah itu bersama 12 orang Madinah, yang mana mereka masuk Islam dan menyatakan akan menyembah Allah, menyembah Rasulullah. Dan tahu nggak kenapa orang-orang Madinah ini mau menerima Nabi Muhammad? Karena sebelumnya orang-orang Yahudi di Madinah itu mereka suka ngejek-ngejek orang Arab yang ada di Madinah. Oh, nanti akan ada nih nabi terakhir yang akan membuat orang-orang Yahudi di Madinah itu menang melawan orang Arab. Tapi ternyata nabi yang terakhir itu berasal dari kalangan orang Arab, bukan dari kalangan orang Yahudi. Makanya orang-orang Madinah itu lebih mudah menerima karena mereka dari lama udah dibilang itu sama orang Yahudi. Dan nabi terakhir ada nabi terakhir. Nah, jadi Bai'ah Aqobah pertama. Setelah itu Nabi Muhammad mengirimkan satu sahabat Nabi untuk pergi ke Madinah untuk mengajari orang-orang tentang Allah, tentang Al-Quran. Tahu nggak nama sahabatnya siapa? Siapa ya? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab itu guru pertama di Madinah. Bahkan sebelum Nabi Muhammad ke Madinah SAW pergi ke Madinah, Mus'ab yang ngajarin orang-orang di Madinah tentang Allah dan tentang Rasulullah. Sampai gak ada satupun rumah di Madinah yang gak mendengar tentang Nabi Muhammad dan tentang Islam. Akhirnya setelah dipersiapkan, terjadilah Bai'ah Aqobah kedua. Di sini orang-orang Madinah berjanji akan melindungi Rasulullah, akan melindungi orang-orang yang akan hijrah ke Madinah. Sampai akhirnya orang-orang Islam di Mekah mulai berpindah ke Madinah. Jadi itu sebelum Nabi Muhammad pindah, orang-orang Islam mulai pindah ke Madinah.
ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang tahu nggak siapa sahabat yang ketika pindah ke Madinah malah ngomong sama orang-orang Quraisy, siapa yang berani melawan aku mau pindah ke Madinah, akan aku hadapi, akan aku lawan. Siapa nggak? Tahu nggak siapa sahabat yang berani ngomong gitu? Padahal sahabat yang lain itu semuanya kebanyakan sembunyi-sembunyi, takut. Nggak tahu siapa. Afik tebak siapa sahabat yang biasanya paling berani? Sama sekali nggak takut. Zubair sama Talha. Mereka berani, tapi yang pindahnya benar-benar nantangin orang-orang Quraisy itu Umar bin Khattab. Udah Iya. masuk Islam. Udah, bahkan ketika Nabi Muhammad pindah, ketika hijrah dengan Abu Bakar, beliau pun bersembunyi-sembunyi. Tapi itu karena Nabi Muhammad memang diincar sama seluruh orang Quraisy. Mau nggak boleh, harus di-stop. Mereka mau nyetop Nabi Muhammad. Akhirnya setelah banyak sekali umat Muslim yang pindah ke Madinah, Nabi Muhammad akhirnya hijrah juga dengan Abu Bakar. Kan kita udah pernah ya cerita ke Mas Afik yang Nabi Muhammad pindah berdua dengan Abu Bakar, sembunyi di gua sur apa gua? Gua sur. Lalu Allah lindungi dengan dikasih laba-laba. Itu kan udah pernah ya. Jadi ibu skip dulu. Ya habis itu Nabi Muhammad lagi tidur, habis itu kakinya Abu Bakar dimakan sama Iya. digigit sama ular. Nah habis itu Abu Bakar nangisnya kecil-kecil karena Abu Bakar nggak mau. Benar, Abu Bakar nggak mau Nabi Muhammad bangun ya, sampai nangis terus air matanya kena Nabi Muhammad ya. Baru Nabi Muhammad SAW bangun. Nah setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai, mereka nyampe langsung ke Madinah atau kemana? Ke gua. Bukan. Pertama kali mereka sampai di Yastrib itu sampainya di Kuba. Afik tahu Kuba? Iya. Yang kemarin kita pergi. Iya. Kemarin Nah, ada yang diomelin, diusir. jadi Nabi Muhammad itu berhenti di Kuba dulu selama beberapa hari. Di Kenapa? sana, ya berhenti dulu. Sebelum masuk ke Madinah, berhenti dulu di Kuba selama beberapa hari dan mendirikan masjid yang pertama, yaitu Masjid Kuba yang kemarin kita sholat di sana. Masya Allah ya. Kemarin Dan ada hadis loh, kalau kita dari rumah berwudu, kemudian kita pergi ke Masjid Kuba sholat 2 rakaat, itu pahalanya sama seperti kita menjalankan umrah. Masya Allah, semoga kita bisa satu kali lagi ya ke Masjid Kuba insya Allah, supaya kita dapat pahala umrah lagi ya. mau? Mau kalau di Masjid Nabawi pahalanya Pahalanya nanti ayah yang kasih. berkali-kali, kali-kali, 1000 kali. Kali. Oke, jadi nah setelah beberapa hari di Kuba, akhirnya Rasulullah masuk ke kota Madinah. Di kota Madinah ini orang-orang sudah menyambut Rasulullah, semuanya pada nunggu. Bahkan sebelum Nabi Muhammad datang, setiap hari mereka nunggu ya. Iya. Mereka nungguin Cari-cariin. mana Nabi Muhammad kok nggak datang-datang. Banyak sekali anak-anak, orang dewasa nungguin. Terus ketika matahari terbenam, akhirnya mereka pulang karena sedih, ternyata belum datang. Ketika Nabi Muhammad datang, Masya Allah, semua orang tuh happy banget. Masya Allah, Nabi Muhammad yang udah diceritakan banyak orang, anak-anak semuanya pada happy sekali. Ya karena kedatangan Nabi Muhammad. Dan akhirnya sejak saat itulah umat Islam berbondong-bondong pada pindah ke Madinah juga, semuanya hijrah yang dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad mulai mengajarkan Islam di sini, dan Nabi Muhammad membuat rumah di Masjid Nabawi. Ini rumahnya bergabung dengan Masjid Nabawi dengan para ahli sufah juga. Dan disinilah Rasulullah mengajar Islam sampai Islam ada di mana-mana, sampai Islam masuk ke Indonesia, sampai masuk ke Sleman, sampai bisa ke Afik. Itu bermulanya sampai bisa ke Sleman. City Hall. iya, Iya. bermulanya dari sini loh Mas Afik, Iya. dari Madinah. Jadi kita harus bersyukur, alhamdulillah Allah sampaikan Islam kepada kita yang jauh sekali. Afik tahu nggak Indonesia tuh sejauh apa dari sini? Kalau naik pesawat tuh 10 jam. Wow, itu jauh sekali. Gitu. Jadi itu cerita tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Kalau naik bus, Madinah. kalau naik bus Oke, sekarang ibu tanya. Afik ada pertanyaan nggak? enggak. Oke, kalau gitu ibu tanya 3 hal yang Afik dapat dari cerita itu. Aku yang tanya. Oke, Afik tanya 1, nanti ibu minta 2 aja. Aku mau ditanya.
Yaudah gini. Sini Afik. jangan jauh-jauh. Ya jangan kabur. Ayo. Ayo, apa pertanyaannya? Apa yang Afik mau tanya? 3 ya. Satu aja. Tidak, Afik tanya. Kalau lama ibu yang nanya. Apa? Oke deh, Afik aja deh. Kasih 3 apa yang Afik dapat. 1. Nah, orang-orang pada nungguin pas Nabi Muhammad belum datang. Ya. Ya, terus? Habis itu yang kedua pas Nabi Muhammad datang, orang-orang pada senang, yeay Nabi Muhammad. Dan semuanya pada ini, Nabi Muhammad tinggal di rumahku aja, Nabi Muhammad di rumahku aja deh, di rumahku aja deh. Semuanya pengen Nabi Muhammad tinggal di sana sebelum Nabi Muhammad mendirikan rumah. Tapi akhirnya Nabi Muhammad itu tinggalnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Oke, 2, 1 lagi. Apa? Nabi Muhammad pas ke Madinah pertama kalinya ke Masjid Kuba. Betul. Oke. Sekarang Bentar, ayah ralat dulu. Bukan pertama kali ke Masjid Kuba. Pertama Kuba. kali ke Kuba dulu, lalu baru dibikin masjidnya. Iya, karena sebelumnya belum ada Masjid Kuba. Yang mendirikan ya Rasulullah SAW. Oke, sekian sirah dari ibu. Selanjutnya materi dari ada ayat aksen dari tengah. Dingin nggak sayang? Mau pakai jaket? enggak. Ada nih malah Mulai. Oh. Oke. Alhamdulillahi kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulullah. Kota Madinah. Kalau Afik dan ibu ini kan pertama kali. Kalau ayah, alhamdulillah ya Allah, ayah ini kedua kalinya ke Kota Madinah. Dulu udah lama sekali, lebih 10 tahun yang lalu ayah pergi ke kota ini. Kota ini itu sangat spesial. Afik ingatlah kalau sama Madinah ini, yang Afik harus ingat adalah cinta. Madinah ini adalah kota yang penuh cinta dari semua hal. Kota yang penuh berkah. Mas Afif, Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu kan Nabi yang terakhir. Sebelumnya Nabi itu banyak, ya kan? Ada banyak Nabi. Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail. Ada hadis yang bilang 100 sekian ribu. Banyak banget Nabi. Semuanya ajaran yang sama intinya, yaitu tauhid, harus ibadah sama Allah, berbuat baik, dan bahwa nanti akan ada nabi terakhir. Jadi semua tuh udah pada tahu. Jadi orang Yahudi misalnya itu udah tahu kalau misalnya nanti akan ada nabi yang terakhir, dan mereka udah tahu di kitab-kitab orang Nasrani dan Yahudi kan kitab mereka sama, sebagiannya sama, itu udah tahu kalau nanti akan ada nabi terakhir di sebuah tempat. Makanya ada orang-orang Yahudi itu dari Yaman pindah ke Yathrib. Karena mereka udah tahu nabinya nanti keluar dari sini. Jadi kota ini sudah disiapkan menjadi kota yang istimewa. Tapi awalnya belum kelihatan. Kotanya Madinah tuh kering. Itu kering kelontang, banyak penyakitnya. Gitu. Nah, dan Allah kemudian menyiapkan dengan banyak cara, Mas. Ya, misalnya di dalam kota Mekah, salah satu yang bikin orang itu nggak mau terima Nabi itu adalah karena yang mimpin kota Mekah itu orang tua-tua, Mas. Udah kakek-kakek nyebelin, gitu. Jadi mereka nggak mau berubah. Nah, di Madinah Allah siap dengan ada, sebelum Nabi datang ke Madinah, ada perang namanya perang Bu'ath. Ya, itu antara suku Khazraj dan suku Aus. Itu pemimpin-pemimpinnya di perang itu banyak yang meninggal semua, yang tua-tuanya. Jadi isinya orang-orang muda, gitu, yang siap untuk berubah jadi lebih baik, gitu. Nah,
Jadi ketika di Mekah orang-orang itu pada benci sama Nabi, diusir sampai Nabi harus kabur. Orang-orang Madinah itu cinta sekali sama Nabi. Makanya awalnya Mus'ab dengan membawa 12 orang Madinah balik ke kota Madinah. Itu kemudian Islam berkembang, diterima banyak orang, sampai orang itu pengen banget, ya Nabi ayo tinggal di rumahku aja. Cinta mereka sama Nabi. Makanya mereka disebut Ansor yang membantu para orang yang hijrah, dan mereka tuh cinta sekali sama Nabi, Mas Afif. Dan Nabi pun jadi cinta sekali dengan kota Madinah, dan Nabi juga cinta sekali dengan orang Ansor. Sampai Nabi itu bilang, andaikan kalau aku bisa berubah, aku tuh pengen jadi Ansor. Tapi ya takdir Allah, Nabi itu kan muhajir, Nabi itu hijrah dari Mekah. Jadi Nabi itu pengen banget. Sampai Nabi itu waktu Nabi itu akhirnya kan pindah ke Madinah, terus akhirnya Nabi berhasil menguasai Mekah lagi. Itu pulang, Nabi itu seneng banget. Ini kan kota Mekah tuh, Nabi kan lahir tumbuh di Mekah, tapi Nabi pulangnya nggak tinggal di Mekah, balik ke Madinah. Nabi cinta sekali dengan Madinah. Karena itu ini adalah sebuah kota yang sangat berkah. Makanya sholat di sini itu pahalanya 1000 kali lebih besar daripada sholat yang biasa di tempat lain. Jadi kalau Afif baca surah An-Naba tadi, itu pahalanya 1000 kali. Dan yang salah-salah tadi, yang bingung-bingung tadi, itu pahala juga karena berusaha. Kirain itu salahnya jadi 1000 kali juga. Tapi itu bukan untuk sholat doang ya, pahala itu. Enggak, amal soleh gitu. 1000 kali itu banyak banget loh, Nak. Ibaratnya nih, Afik sholat zuhur 1 kali, itu kayak sholat zuhur 1000 kali. Masya Jadi Allah. pahalanya banyak banget, makanannya berkah, kotanya berkah. Makanya sampai banyak talabul ilm di sini tuh suka bilang begini, orang tuh kalau nggak nyaman tinggal di Madinah berarti ada masalah sama hati. Karena orang yang mencintai Allah dan Rasulnya itu pasti cinta sama Madinah, Mas. Yang ada di Madinah itu happy tinggal di sini, seneng ada di sini. Kalau mau pergi sedih karena rindu, kangen. Yang belum pernah ke Madinah pengen pergi ke Madinah karena seakan-akan Madinah itu seperti manggil gitu. Nah, kota ini penuh berkah. Nah, jadi Afif suka makanannya payung-payung. juga berkah. Afik suka di Madinah. Suka. Iya, dan orang yang udah pernah ke Madinah itu pasti pengen balik. Makanya waktu kita di Turki, itu bilang sama ibu, pengen umroh ke Madinah, kangen sama Madinah. Tapi qadarullah waktu itu belum bisa. Iya, waktu itu belum bisa. Tapi alhamdulillah sekarang jadi bisa ke Madinah. Jadi di sini makanannya juga berkah. Yeay, sama Seluruh rombongan. kotanya berkah. Iya, makanya Mas Atik, gini, beberapa hal yang harus Atik ingat. Pertama, banyak-banyak berbuat kebaikan di kota Madinah yang lebih dari biasa. Apalagi di Masjid Nabawi, malak gitu. Dan banyak-banyak ngupil. Seperti ngupil 1000 kali. Ngawur. Gak boleh. Somtam. Nah, jadi Afik berbuat good sebanyak-banyaknya, di Masjid Nabawi supaya pahalanya makin besar. Nanti kita Afik, nanti kita akan berusaha, misalnya tadi kita sholat duha, nanti kita tadi tahiyatul masjid juga, Afik kan sering tahiyatul masjid juga di sini. Iya. Baca surah di sini. Iya. Terus insya Allah nanti kita besok pagi mudah-mudahan kita lihat makamnya Nabi. Iya. Makamnya Abu Bakar, makamnya Umar bin Khattab, dan ke Jannatul Baqi, ke Iya. ke Baqi. Masya Allah. Nanti Afik diajak ya. Iya. Jannatul Baqi. Kita Apa ke itu ya? kuburan. Ke Baqi itu. Iya, itu adalah kuburan Mas Afif. Yang di situ tuh banyak sekali sahabat Nabi dikubur di sana, Termasuk istri-istri Nabi. dan umat Islam yang meninggal di area-area sini juga banyak yang dikubur di sana, termasuk orang Indonesia. Itu kuburan yang luar biasa. Insya Allah besok pagi ya kita ke sana. Mas Afif. Jadi kita Afif ingat, satu, berbuatlah amal soleh yang sebaik mungkin, yang goodnya yang sebanyak mungkin selama Afif di sini mumpung.
Kedua, nanti kalau Afik sudah pergi dari sini, tetap membuat good yang banyak, dilanjutin goodnya supaya Afik lebih good. Ya. Ketiga adalah selalu ingat kota Madinah. Taruh Madinah itu di sini dan di sini. Syukur-syukur kalau Allah berikan kesempatan Afik bisa kuliah di Universitas Islam Madinah. Mau nggak? Amin, insya Allah ya. Semoga Allah berikan kesempatan untuk Afik. Tapi kalau Afik kuliah di sini, Ibu mau ikut ah. Mau nemenin, mau nganter tapi nggak pulang-pulang. Kenapa kan sekolah itu? Ya, supaya dapat berkahnya kota Madinah, Mas Afik. Ya, jadi Afik juga ini, kita di sini belajar. Kan kita kemarin sempat ikut kajian Ustaz Ariful Bahri. Insya Allah nanti yang ikut Afik lagi. ketiduran di tengah jalan. Nah, itu belajar supaya kita terus dapat pahala yang sebanyak mungkin, Mas Afik. Oke, supaya pulang dari Madinah Afik bisa jadi orang yang lebih baik, lebih cinta sama Nabi, cinta sama Allah. Insya Allah kalau Afif udah pulang dari Madinah, Afif udah sama aja ya. Belum. Terus ya? Iya. Jadi seperti itu. Mungkin ayah sudahi. Ya, kurang lebihnya. Ada kumulahmu khairan. Kita pulang. Oh, gimana ya? Apa yang mau ditanyain ke Afik? Iya. Ayo Afik. Duduk saya. Ayo. Please. Afik, Adabnya kalau bermajelis. Iya, adabnya bermajelis ilmu itu adalah duduknya tegak. Perhatikan. Yang baik, perhatikan yang sedang Iya, bicara. perhatikan dengan baik. Itu adalah adabnya menuntut ilmu. Biar nggak sakit sayang. Ibu kasih ini biar. Oke, gimana ya? Nah, sekarang Afik ada pertanyaan atau enggak buat ayah? Kalau enggak ada, ayah yang tanya. Ibu kasih waktu 5 detik. Ada. Oke, apa? Ya. Perangnya kenapa dinamakannya namanya apa tadi? Perang Buas. Kenapa dinamakannya perang Buas? Ayah nggak tahu kenapa namanya itu. Tapi intinya di situ suku. Nah, suku itu kayak keluarga tuh, keluarganya gede-gede masa. Mereka itu orang Arab zaman dulu itu mereka perang karena hal-hal yang ngawur deh, kayak misalnya balapan terus kalah, terus pukul-pukulan, terus akhirnya teman-teman saudaranya ikutan semuanya ikut jadi perang gitu. Nah, dulu di zaman Madinah Yathrib sebelum Madinah, sebelum Nabi datang tuh kayak begitu, semua orang tuh saling perang. Nah, terus yang orang Yahudi malah ikut-ikutan gitu. Misalnya adalah Banu Aus, suku Aus dibantu sama Banu Quraidah misalnya. Jadi mereka dibantuin terus dikompor-komporin biar perang terus. Nabi datang ke Madinah, semua umat Islam di Madinah bersatu. Hilang itu perang-perang itu. Bisa. Nah, jadi itu. Jadi ayah nggak tahu kenapa namanya perang Buas. Tapi itulah salah satu persiapan Allah supaya kota Madinah itu siap untuk menerima Nabi. Kota Taif yang ngusir Nabi, kota Mekah yang ngusir Nabi, kota Madinah mereka menerima Nabi lalu mencintai Nabi sebesar-besarnya. Makanya Nabi pun mencintai kota Madinah dengan seluruh orang-orang yang ada di dalamnya. Itu masalah. Nabi juga berdoa ya agar Allah memberkahi kota Madinah. Iya. Betul. Jadi apa yang Afik dapat? 3 hal. Ayo kita harus segera persiapan ini. Waktunya tinggal sedikit. Ayo. Apa yang Afik dapat dari materi ayah? 2 aja deh karena Afik sudah memberi 1 pertanyaan. Jadi tinggal 2 apa yang Afik dapat? 1. Ini kotak. Berapa pahala kalau kita sholat dan beramal di Masjid Nabawi? Pahalanya ada 1000 kali. 1000 kali lipat. 1000 kali. Iya, terus apa keutamaannya kalau kita menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu di sini? Seperti apa? Seperti berjihad di jalannya Allah. Betul sekali, Masya Allah. Oke, Mas Afik. Yuk maju dikit kita. Oke, alhamdulillah. Jadi karena waktunya sudah semakin siang, kita mau persiapan sholat zuhur dan mungkin ada beberapa tempat yang mau kita kunjungi di Masjid Nabawi.
Insya Allah kita tutup dulu majelis kita minggu ini yang edisi spesial ini. Semoga Allah memberikan kita keutamaan dengan saling mengajarkan ilmu hari ini supaya kita mendapatkan pahala seperti berjihad di jalan Allah. Dan semoga kita juga bisa memaksimalkan waktu kita di sini untuk beribadah sama Allah. Semoga Allah mengundang kita kembali ke sini, insya Allah segera, mungkin di tahun-tahun berikutnya, bahkan di tahun ini, Mas, nanti ya. Dan ya semoga Allah selalu limpahkan lindungan dan juga menjaga kita agar selalu dalam nikmat iman dan Islam, agar keluarga kita selalu bisa. Adabnya menuntut ilmu gimana? Ibu sampai lupa ngomong apa tadi. Agar keluarga kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Baik. alamin. Insyaallah kita tutup majelis kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Ayo Afik yang baca sekarang, tadi Afik nggak baca. Oke, subhanakallahumma coba. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main.